فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Saudara-saudara jamaah Idul Adha Masjid Ahlul Khair Bumi Pertiwi Cilebut Timur Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah. Ketika aset harus dilepas oleh karena suatu keperluan yang sangat mendesak, mungkin mobil Ferrari model terbaru harus dilego, atau rumah mewah di Sentul City harus dijual. Tentu kita harus mencari calon pembeli yang memang mempunyai kekayaan yang cukup untuk membeli harta aset kita tersebut. Sementara kita mencari siapa yang kaya, yang mampu membeli aset kita tersebut, alhamdulillah, Al-Ghani, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha kaya, ternyata jauh sebelumnya telah menawar semua itu dengan harga yang fantastis. Dan tidak satu pun orang yang mampu untuk menawar lebih dari itu. Untuk itu saudara-saudara, sekarang kita simak At-Taubah surah yang ke-9 ayat 111 yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka bi anna lahumul jannah, dengan pembayaran cash, yaitu surga. Pembayaran surga. Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, beliau berkata, saya pernah menyaksikan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sahab, Rasulullah menuturkan tentang surga itu. Kata Nabi, fiha ma la ainun ra'at. Di surga itu kita akan melihat pemandangan yang indah yang belum pernah kita lihat selama ini. Wala udhunun sami'at, dan kita akan mendengar kemerduan suara yang belum pernah kita dengar selama ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan surga itu tidak pernah terngiang, tidak pernah terbesit, tidak pernah terkhayal dalam hati manusia. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di bulan Zulhijjah ini ada dua bentuk kita melepas harta untuk kita tukar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk menghadiri undangan ke Baitullah. Untuk menghadiri undangan ke Baitullah. Sebagaimana Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 27, Allah berfirman, wa'adzim fin nasi bil hajj
Hai Ibrahim, undanglah manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menaiki unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, dan mereka akan datang dari berbagai penjuru yang sangat jauh. Ini cara kita melepas harta untuk kita tukar dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat dari Ar-Rahman, kita potong hewan kurban sekaligus untuk jamuan makan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Al-Kautsar ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian, kepadamu hai Muhammad, nikmat yang begitu banyak. Dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut, fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban. Tunaikan salat dan sembelihlah kurban. Barusan kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, dan sebentar lagi kita akan memotong hewan kurban. Begitulah caranya kita melepas harta kita dalam rangka untuk transaksi yang fantastis dengan Allah, yaitu dengan pembayaran surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, ketika datang situasi dan kondisi yang terpahit, sekali lagi, ketika datang situasi dan kondisi yang terpahit, mudah-mudahan tidak terwujud, di mana musuh-musuh Allah sudah merajalela, Islam mulai diganggu-gugat, beribadah mulai tidak kondusif, selalu diintervensi dan diintimidasi, maka kita simak lanjutan At-Taubah surah yang ke-9 ayat 111 tadi. Allah mengatakan, yuqatiluna fi sabilillah. Tujuan Allah membeli harta kita, membeli jiwa kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan pembayaran surga. Gunanya adalah untuk berperang pada jalan Allah. Saudara-saudara, ini bukan jihad lagi. Kenapa? Cewang di langit tando kapaneh, gabak di ulu tando kaujan. Sudah banyak tanda-tanda Islam akan ditumpas habis dari republik tercinta ini. Mudah-mudahan tidak terwujud, saudara-saudara. Kenapa kita katakan demikian? Sudah terlalu banyak tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Di antaranya, sebelum ada wacana untuk mengganti ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan, dan pada akhirnya nanti akan dihabiskan dan diganti dengan cuman gotong royong saja. Sebelum wacana itu, jauh sebelumnya kita sudah mendengar, saudara-saudara, bahwa persekusi dan kriminalisasi hampir tiap hari. Agama dituding musuh Pancasila, Islam dikatakan budaya Arab, dan apalagi saudara-saudara, anjing dibawa masuk ke dalam masjid dengan dalih orang stres. Kiai dibunuh, pesantren diserang, masjid dihancurkan dengan dalih itu orang gila. Cingkrang dianggap radikal, jenggot teroris, jilbab tidak boleh, pelajaran agama mau dihapus, pesantren mau dibubarkan, dan banyak lagi, saudara-saudara. Kalau kita beberkan tanda-tanda, sinyal-sinyal, memang banyak orang tidak suka dengan Islam ini. Pulangkan saja ke Arab, kata mereka. Maka memintih sebelum nyanyi,
melantai sebelum lulus. Kalau situasi dan kondisi terpahit ini datang juga, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap tidak terlaksana, tidak terwujud. Kita juga tidak menginginkannya. Tapi kalau ini datang juga, sediakan payung sebelum datang hujan. Inilah yang dikatakan Allah, pilih satu antara dua. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh atau terbunuh. Mereka membunuh dengan hidup mulia, terbunuh syahid. Aish kariman awmut syahidan. Sekali lagi, bukan ini tujuan akhir kita. Dari awal Islam itu rahmatan lil alamin. Dari awal Islam itu agama damai. Tidak mau cari gara-gara. Musuh tidak dicari. Kalau ketemu, pantang dielakkan. Itulah moto dari Islam. Maka dengan itu semua selesailah sudah transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hidup tetap mulia dengan Islam kita. Kalaupun kita mati syahid, surga terbuka lebar untuk kita. Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin, sekali lagi kita sampaikan, kalau ini terjadi, jangan ragu lagi. Diri kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada pilihan lain. Daripada dicincang, daripada mati konyol, maka akan lebih baik kita siap sedia sebelum itu terjadi. Mudah-mudahan sama-sama kita berharap kedamaian Islam yang kita tunjukkan. Kita tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau masjid dibakar, kita tidak pernah membakar gereja, tidak pernah membakar kelenteng. Ini menunjukkan kita cinta kedamaian. Tapi kalau mereka mengarahkan kita ke situ, kalau ini maunya mereka, apa boleh buat, maka kita amalkanlah At-Taubah surah 9 ayat 111 ini. Sekarang Ustaz, bukan. Ojo ke susu, jangan terburu-buru. Kita tunggu komando dari para ulama kita. Kita tunggu genderang perang ditabuh. Kalau genderang perang sudah ditabuh, maka kita sudah siap. Fa'tabiru ya ulil absar. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.